Halo guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di depan kita nih ada sebuah laptop Acer E1431. Loh, pasti kalian bertanya-tanya, loh bang kok ngeri kali kondisi laptopnya. Oke, laptop ini katakanlah ini laptop rongsokan ya guys ya. Nah, jadi kita akan mengetesnya guys ya, ini bisa menyala kembali atau tidak, ya kan? Nah, jadi pertama sekali itu saya akan membongkarnya ya. Oke, cara membongkarnya itu adalah ya ini guys, ini karena sudah dibuka ya tadi ya. Maksudnya dari sananya itu memang udah terbuka gitu. Ini ada harddisknya guys, tapi ini nggak tahu ya harddisknya masih berfungsi atau tidak. Semoga aja masih bisa berfungsi ya kan. Ini ada dual memory RAM ya, merek Adata dengan ukuran 1 GB dikali 2. Pasti ya? Ya benar, 1 GB. Ukurannya 1 GB guys. Tunggu ya, saya lihat dulu bentar. Iya, 1 GB guys. Ini 1 GB. Nih, ukurannya 1 GB guys ya, tapi ini ada dual memori. Oke, coba dulu. Nah, jadi hal yang pertama sekali dilakukan itu jangan langsung dicolok ya, dicolok menggunakan charger, takutnya jadi konslet. Alangkah baiknya kita bongkar dulu ya kan. Oke, jadi saya akan mengambil obengnya guys ya. Ini obengnya seperti biasa. Oke, taruh dulu guys ya. Oke. Dan ini guys matanya guys. Dan tentu saja yang kedua kita buka guys ya. Nah ini ada boardnya guys, boardnya pada berkarat guys. Ya jelas namanya juga laptop rongsokan ya kan. Oke, mana tahu bisa nyala ya kan. Jadi ini ada rencana saya nanti kalau misalnya ini nyala mau saya hidupkan guys ya laptopnya guys. Oke guys, kita tes lah ya, ini masih bisa menyala atau tidak laptopnya. Karena kalau lihat dari kondisi casing yang seperti ini, ya kemungkinan besar ya ini nggak bisa nyala gitu. Tapi ya kita harus mencobanya kan guys ya. Kita harus mencobanya. Oke. Saya skip dulu video ini, saya akan membuka baut-bautnya. Oke guys, nggak jadi saya skip lah guys. Lanjutkan aja, takutnya kalian pengen melihat di mana saja baut-bautnya berada ya kan. Ini baut untuk DVD ya, DVD RW. Ini udah hilang bautnya guys. Oke, sekarang bautnya di sini guys, di depan. Spesifikasi singkat ya, Acer E1431 ini keluar laptop keluaran tahun 2013 bulan 1 tanggal 21. Dari mana saya tahu? Ya ada ini. Oke, laptop ini masih menggunakan Intel Celeron ya, Intel Celeron generasi ke berapa ya? Oke, saya nggak paham ya. Intinya Intel Celeron dengan kecepatan 1,8 GHz. Dan laptop ini tuh bisa dibilang sudah setara dengan Core i3 kalau saya bilang, tapi Core i3 generasi pertama ya kan. Ini kalau di Intel Celeron itu ini bisa dibilang Intel Celeronnya sudah lumayan kencang lah ya, sudah setara dengan Core 2 Duo. Oke guys, spesifikasi singkatnya seperti itu. Dan dari bawaan pabriknya emang Acer E1431 ini masih menggunakan memori RAM 2 GB ya, 2 GB DDR3, dan bisa kalian upgrade sampai dengan 8 GB. 16 GB bisa nggak bang? Coba aja sendiri. Tapi kalau saya rasa memori 16 GB pun masih ngangkat di laptop ini, hanya saja prosesornya tidak mumpuni guys. Jadi saya rasa hanya 8 GB lah yang cocok untuk laptop ini. Oke, dan menggunakan harddisk ya 320 GB standarnya. Standar dari bawaan pabriknya ya. Oke, ini buka dulu buatnya semua guys ya. Lalu cek lagi ya ada baut atau enggak. Oke, dia enggak lagi ya. Oke, aman guys, sudah tidak ada baut lagi ya. Baru ini ada kabel speaker, dicopot aja. Nah, ini
Sekarang kita beralih ke depan. Nah, bisa kalian lihat guys, inilah spesifikasi dari laptop Acer E1431 nih. Dia masih menggunakan Intel Celeron tipe 1000M dengan kecepatan 1,8 GHz dan dengan 2 MB registry prosesor guys ya. Dan ini menggunakan Intel HD grafis guys ya untuk driver displaynya, dan memorinya menggunakan DDR3 2 GB, dan ini harddisknya menggunakan 320 GB, dan laptop ini menggunakan 6 sel Li-ion baterai guys ya. Oke, sekarang kita buka ini keyboardnya. Nah, ini dia guys. Kemana saya taruh juga? Oke guys. Ya guys, sekarang kita menggunakanlah sebuah pisau bekarat guys ya. Oke guys, ini saya apakan dulu. Oh alah, nggak bisa dipotong pula, dah nggak usah dipotong. Caranya itu ini seperti ini guys. Ini kalian selipkan di sini ya, selipkan, sorong dia ke depan. Kenapa tidak menggunakan obeng? Karena bisa bocel. Ini guys. Agak sulit nih, karena dia laptop ini apa namanya? Laptopnya ini bisa dibilang sulit lah gitu intinya. Kenapa menggunakan pisau ini guys? Nah, patah pula kan pisaunya. Oke lah, saya memutuskan untuk menyeset paksa aja ya, karena ini pun keyboardnya keras sekali. Ini menggunakan obeng. Oke guys, selipkan di sini guys ya, di pisau ini diselipkan di sini guys. Nah, di antara keyboard ini, di antara sela-sela keyboard ini, agar biar supaya itu keyboardnya itu nggak apa namanya, kaki keyboardnya itu apa ya, klip keyboardnya itu tidak ini guys ya, tidak bocel. Nah ini beres ini guys, baru kita gini kan dia. Keras sekali kan. Oke guys, terangkat guys. Nah sudah terangkat gini, tekan lagi bisa ke dalam. Aduh, masuk lagi dia, bandel. Walah, patah pula dia. Aduh, inilah payah ini udah gini. Pisaunya kurang kuat guys untuk menahan beban dari keyboard ini guys. Oke, coba sekali lagi ya. Bentar ya guys. Oke. Nah, udah gini dah guys. Nah, udah slip gini kan. Tinggal kita selipkan menggunakan ini. Udah. Nah, ini kok gini udah enak guys. Nah, jalankan aja deh guys. Sampai sini. Tinggal dicetrekkan lagi. Cetek. Oke, lagi. Saya set lagi sampai ke ini. Oke, lagi. Lihat lagi nih guys. Cetek. Oke. Sekarang sebelah sini guys. Oke. Kode seperti ini guys, sudah tinggal diangkat aja. Oke. Oke guys, ini keyboardnya udah terlepas ya. Kotor kali guys, bisa saya katakan ini laptopnya kotor. Nah ini kenapa saya tidak langsung mencobanya. Takutnya laptop itu masih nyala motherboardnya, tapi karena saya coba jadi konslet. Oke, ini di videonya guys. Nah, bisa kalian lihat guys, di video kotor kali. Kotor kali di video guys. Oke, nanti mau saya cuci pakai thinner. Oke, nanti ya. Nah ini sekarang guys ada board lagi guys. Ini guys. Ada board nih. Dibuka. Nanti kita akan mencobanya. Oke, sekarang saatnya kita set guys. So, ini kita dengarkan guys ya, nah, seperti ini. Baru kita ambil alat pembantu penyesatannya. Ini guys. Jedek, 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 wis. Nah, tinggal diangkat aja. Oke.
Nah, ini guys penampakan dari motherboard Acer S1431. Dan ini banyak kali korosinya kalau saya lihat. Oke, Oke guys. Oke. Ini ada boardnya sini guys. Ini dibuka nih. Nah, jadi saya lebih memilih untuk membersihkan dulu baru mencobanya. Ini guys, ada board lagi di sini ya. Kalau saya akui ini casingnya masih lumayan bagus ya, ini masih bisa digunakan. Nanti tinggal nyari casing bagian atasnya. Oke, lagi nggak dia? Dan ini coba aja nih. Kali korosi guys. Waduh, nggak bisa dibuka pula dia, bandal. Harus agak dicongkel-congkel. Ntar guys. Udah. Ini bisa kalian lihat guys, ini korosi guys ya. Sehingga apa namanya? Kabel fleksibelnya tidak bisa diangkat. Jadi harus agak dicongkel. Oke, tapi nyongkelnya pelan-pelan, jangan sampai pinnya patah. Nanti bahaya. Oke, lihat lagi. Nah, lagi guys, lalu kita tarik kemari guys. Oke. Guys. Apa itu yang angkat? Ini guys. Oke, ini udah terlepas guys ya. Motherboard Acer S1431-nya. Saya akan mengambil beserta ini ya guys ya, kabel powernya, jack powernya. Sekarang akan saya tes di luar dari sini. Jadi untuk mengambil jack powernya itu ini dilepas dulu bekas engselnya. Kalau saya lihat nih masih kokoh ini ya untuk casing bawahnya. Jadi nanti saya akan beli casing bagian atasnya. Bagian LCD maksudnya. Cantik lah kok saya bilang. Pas aja nih. Oke guys. Ya. Oke guys, ini pelan-pelan saya buka guys ya. Ini agak keras ini. Dan semoga jacknya nggak bekarat guys, syukur. Oke, sudah terlepas motherboard Acer S1431 ya. Oke guys, ini mau saya apa dulu ya, saya ini guys ya. Wah, karatnya banyak kali guys, sumpah. Ini motherboardnya mau saya bersihkan dulu guys, saya pakai thinner guys. Kipasnya alhamdulillah masih lancar ya jalannya ya. Oke, sekarang kita buka lah ya nih untuk kipasnya nih. Sekalian. Kita lihat apakah prosesornya berkarat atau tidak. Semoga aja enggak. Karena kalau prosesor berkarat agak sulit tuh guys. Keras ya guys ya. Hati-hati jangan nariknya, jangan paksa guys. Oke, udah bisa. Oke, ini lagi dibuka. Oke. Sekarang kita lihat guys ya, apakah prosesornya berkarat atau tidak. Semoga saja prosesornya tidak berkarat. Alhamdulillah guys. Prosesornya tidak berkarat. Oke, berarti indikasi laptop ini masih bisa nyala tuh masih besar guys ya. Oke guys, mau saya kuas-kuas dulu ya dulu di luar ya. Mau saya bersihkan dulu pakai thinner karena di dalam kamar kalau pakai thinner bahaya. Saya skip dulu videonya.